dipersembahkan oleh fraksi PKS DPRD Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, warga Kota Pekanbaru. Semoga sehat dimanapun berada. Fraksi PKS Kota Pekanbaru hadir dalam sebuah kegiatan sederhana namun penuh dengan makna. Yang kami berharap kegiatan ini ke depan menjadi ruang informasi dan diskusi terkait isu-isu yang ada di Kota Pekanbaru lewat kegiatan Ngopi Baru, ngobrol inspirasi membangun Kota Pekanbaru. Kegiatan ini hadir sebagai ruang santai untuk kita saling berbagi ide, cerita, dan semangat baru di awal pekan. Karena kami percaya dari obrolan ringan bisa lahir gagasan besar. Dari secangkir kopi dan percakapan sederhana bisa tumbuh inspirasi yang menggerakkan langkah kita untuk membangun hari bahkan pekan yang lebih baik. Mari kita manfaatkan momen ini untuk saling menguatkan, menyemangati, dan mungkin menemukan jawaban-jawaban baru atas tantangan yang kita hadapi. Selamat menikmati kebersamaan ini. Semoga obrolan pagi ini membuka pikiran, menyalakan semangat, dan membawa energi positif untuk hari-hari ke depan. Bersama kita pada pagi hari ini anggota fraksi PKS ada Bu Dr. Meza, Bapak Rois, Assalamualaikum, dan juga sekretaris fraksi PKS Bapak Hamdani. Baik, untuk pertama kali acara kita ini penting kita launching ya untuk menyemangati kita bersama supaya ini semoga eksis ke depannya. Karena fraksi PKS sudah bersama kita, langsung saja kita serahkan pada fraksi PKS Kota Pekanbaru yaitu Bapak Hamdani. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi warga Kota Pekanbaru yang tercinta. Alhamdulillah hari ini Selasa 10 Juni 2025 kita dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Pekanbaru menggagas sebuah kegiatan yaitu forum diskusi. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara kita bahwasanya ngopi baru ini atau ngobrol inspirasi membangun Pekanbaru ini adalah suatu program yang kita buat khusus untuk masyarakat menanggapi isu-isu permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bagaimana kita selaku entitas politik di Partai Keadilan Sejahtera yaitu di fraksi PKS itu menanggapi dan memberikan masukan-masukan serta solusi-solusinya bagi pemerintah Kota Pekanbaru dan bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Nah, hari ini adalah launching perdana ngopi baru, ngobrol inspirasi membangun Pekanbaru. Kami yang hadir di sini para anggota legislatif dari PKS ada Mas Rois, wakil ketua fraksi DPRD Kota Pekanbaru PKS, kemudian Bu Dr. Meza, bendahara fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Pekanbaru. Insya Allah hari ini kita akan launching ya secara resmi program ngopi baru ini. Kita ingin permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru ini bisa mendapatkan inspirasi dan juga solusinya dalam diskusi ini. Makanya ini insya Allah akan kita laksanakan ya secara berkala setiap bulannya dengan tema-tema yang berbeda setiap bulannya. Dan tentunya tema-tema diskusi ini adalah tema-tema kekinian yang insya Allah akan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menyelesaikan dan menuntaskan masalah yang ada di Kota Pekanbaru ini. Apalagi Kota Pekanbaru ini memiliki pemimpin yang baru. Tentunya kita tahu ya, itu ada Pak Agung Nugroho sebagai wali kota dan Pak Markarius Anwar sebagai
wakil wali kota. Dan tentunya PKS memiliki kepentingan yang sangat besar bersama partai koalisi lainnya untuk melihat Pekanbaru ini menjadi maju, menjadi lebih baik ke depannya. Dan dengan ini kegiatan ngopi baru, ngobrol inspirasi membangun Pekanbaru yang ditaja oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera secara resmi kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat kami sampaikan, persembahan kami untuk warga Kota Pekanbaru untuk menjadikan Pekanbaru lebih baik lagi ke depannya, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hamdani. Mungkin ada tambahan dari Pak Ruiz mungkin atau Dr. Meza? Oh ya, dari saya lah ya. Jadi ini sebetulnya bukan yang pertama, tapi yang beberapa kali kalau dirunut dengan yang periode sebelumnya. Tapi karena sudah dingin, ya kita panaskan lagi. Jadi sebenarnya ini warna tersendiri untuk sama-sama membangun Kota Pekanbaru. Pasti banyak harapan masyarakat yang tidak bisa kita tampung secara resmi. Jadi ini adalah model tersendiri, sehingga harapannya ketika ada hal-hal yang sangat urgen bisa langsung disampaikan melalui channel atau kanal ini ya. Sehingga bisa langsung nyambung, nggak mesti harus dirapatkan di komisi atau pansus, tapi bisa disampaikan ide-ide lewat ngopi baru ini, ya, diskusi ini, sehingga ketika ini menjadi satu isu, tentu menjadi perhatian masyarakat Kota Pekanbaru, khususnya pemerintah kota dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota beserta perangkat yang ada di Pekanbaru itu. Bu Meza ada tambahan Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih. Jadi memang program Ngopi Baru ini program existing ya, karena kita harapkan agar Ngopi Baru ini menjadi satu program solutif. Nah, jadi program solutif ini kita di luar reses, kemudian isu-isu yang terkait dapat kita sampaikan di acara Ngopi Baru, karena memang acara Ngopi Baru ini kita adakan untuk mendekatkan fraksi PKS dengan masyarakat. Tidak hanya ngobrol-ngobrol di warung kopi seperti biasa, tapi juga mencarikan satu solusi gitu. Karena memang PKS juga merupakan partai pendukung yang dari pemenang wali kota dan wakil wali kota. Memang kita mengadakan, ya terima kasih Pak. Kopi. Oke, iya Kopi PKS. Ngopi PKS. Silakan. Langsung action dari Pak Firman. Kopinya gimana? Iya. Ini ngopi ya. Jadi kalau nggak ada kopi nggak sah ya. Iya. Jadi sah sekarang ya. Sudah dibuka. Sesuai dengan diskusinya kan. Iya. Ngopi Ngopi Baru PKS. khusus untuk edisi ini dibuat oleh Pak Firman dari Komisi 1. Wakil dari Dapil berapa? Kedua. Nah, jadi harapan kita semua, semoga kanal ini menjembatani kekakuan dari bahwa masyarakat juga boleh silahkan langsung bertemu. Ya, silahkan Pak Rois bertemu langsung dengan dewannya. Melalui bukan hanya di reses, tapi juga di kanal. Kemudian semoga harapan dari kita yang penting tuh benar-benar eksis sampai nanti 2029. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Satu lagi mungkin ini sebagai penanggung jawab kita ini ya, menghadirkan para tokoh sebenarnya cepat atau sebatas anggota dewan atau seperti apa nih? Nanti ada timnya kita. Dari Februari. Oke, baik. Untuk semuanya, acara launching pembukaan Ngopi Baru ya sudah sama-sama kita dengarkan tadi, sangat positif sekali untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Baik, acara pembukaan sudah selesai, sama-sama kita membaca hamdalah, alhamdulillah. Nanti bisa dikan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT hari ini kami bisa ngumpul bareng di acara Ngopi Baru, ngopi inspirasi membangun Pekanbaru.
Bersama kita alhamdulillah hadir Bapak anggota Dewan kita, Bapak Hamdani MS ya, SIP, anggota Komisi 4 DPRD Kota Pekanbaru, dan di samping saya ada Bapak Dr. Irwan Tasla Pertama ya, MSc ya, alhamdulillah akademisi dari salah satu perguruan tinggi UIN Sukaryo. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita semua sehat, dan hari ini kita akan bincang-bincang sehat sambil ngopi ya, di mana tema kita hari ini salah satunya yang menjadi isu hot ya di Pekanbaru hari ini adalah tentang sampah ya. Apa itu sampah? Jadi sama-sama kita dengarkan uraian dan evaluasi dan kemudian brainstorming dari beberapa narasumber kita ya. Tema kita adalah sampah dan solusinya. Ada apa dengan sampah? Nah, tentu hari ini kita sudah hadir ya Pak Hamdani, anggota DPRD yang memang bidang Komisi 4 Pak Hamdani ya, yang memang bekerja sama mitra adalah dari Dinas Kedaya ya. Dengan Pak Irwan Tasla Pertama, dokter ini adalah spesialis di bidang lingkungan. Nah, kita tanya juga nanti apa kiat-kiat yang menjadi solusi masalah di Pekanbaru, terutama sampah. Baik, seharusnya kita sebutnya Pak Hadis ya hadir. Ya, mungkin sebelum kita mulai, karena tema kita ngopi, maka mari sama-sama kita ngopi dulu. Silakan Pak Dokter, Pak Dewan, kita ngopi baru, ya. Ngopi, inspirasi, ngobrol, membangun Pekanbaru ya. Bismillah. Ya, inspirasi kopi itu kalau dia semakin diseruput, dia semakin terasa. Ya. Dan kopi itu dunia adalah dunia hitam ya gitu ya. Kenapa? Dia semakin hitam semakin manis gitu. Baik, kita santai saja Pak Dewan dan Pak Dokter ya. Karena kita suasana ngopi ya. Baik, saya mungkin pertama kepada Pak Dewan dulu ya. Ini Pak Dewan, ini sudah 1 tahun sejak dilantik dan alhamdulillah Pekanbaru memiliki pemimpin yang keren, Bapak Agung Nugroho dan Bapak Ahmad Kardus Anwar. Nah, salah satu program utamanya adalah bagaimana mengentaskan masalah sampah di Pekanbaru. Hari ini Pekanbaru sebentar lagi ulang tahun, Pak Dewan. Nah, kira-kira Pak Dewan, dari setahun atau Pak Dewan semenjak dilantik, ada beberapa PLT, PJ Wali Kota kemarin, dan sampai hari ini Wali Kota definitif. Bagaimana peran dalam fungsi DPRD selama ini dalam tata kelola persampahan di Pekanbaru, Pak Hamdani? Oke, silakan. Baik, makasih Bang Sukis ya. Lebih enak kayaknya manggil abang aja. Kalau Pak Dewan ini terlihat tua saya. Saya ini kan masih muda. Iya. Masih 30 lebih masih lah ya. Hitamnya ya. Iya. Makasih. Ini menarik ya terkait isu sampah ini ya. Karena hampir tidak ada di dunia ini manusia yang tidak memproduksi sampah. Nah, ini jadi suatu hal yang filosofis dan kemudian bisa menjadi masalah kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan ya bahwa fraksi PKS tentunya juga kami ya yang ada di sini itu memiliki suatu kewajiban ya kepada masyarakat hari ini untuk ikut berpartisipasi dan mencari, menjaga, mengawal ya serta memberikan solusi-solusi bagi masyarakat terkait permasalahan dan problematika yang ada di Kota Pekanbaru. Kenapa? Karena kepala daerah kita, ya, Pak Agung dan wakil kepala daerah kita, Pak Kardus Anwar, itu adalah dukungan dari PKS dan Demokrat. Nah, jadi kami memiliki tanggung jawab dan berkewajiban untuk bagaimana program-program wali kota dan wakil wali kota serta pemerintah Kota Pekanbaru ini itu berjalan dengan baik, dan tentunya kita ingin melihat Kota Pekanbaru ini sebagai tempat tinggal kita itu menjadi kota yang lebih baik. Nah, tentunya kalau bisa menjadi salah satu kota yang terbaik di Indonesia. Itu harapan kita ke depannya. Karena kita memang tinggal di Kota Pekanbaru. Itu pertama yang ingin saya sampaikan. Artinya apa? Artinya kita ingin OPD yang ada di Kota Pekanbaru ini, khususnya sekarang kita diskusi terkait masalah sampah, gitu ya. Itu memang betul-betul bekerja untuk
masyarakat Kota Pekanbaru ini, ya. Bagaimana Pekanbaru ini menjadi kota yang bersih, bagaimana Pekanbaru ini menjadi kota yang nyaman bagi warga Kota Pekanbaru. Nah, ini ingin kita pastikan. Makanya kita mengundang Dinas DLHK, ya. Ini tadi malam masih konfirmasi bisa hadir, tapi mudah-mudahan ini sedang di jalan, ya, dan akan bisa hadir bersama kita di pertemuan kali ini. Nah, tentu terkait masalah persampahan, ya, Kota Pekanbaru ini, kita masih melihat, ya, bahwa pengelolaan atau tata kelola sampah kita ini masih sebatas formalitas saja. Nah, itu perlu menjadi underline kita, ya. Kenapa? Karena hal yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dari beberapa waktu lalu, ya, sehingga kita sudah berapa tahun ini, ya, ini bukan berarti target kita itu Adipura, tidak, ya. Target kita sebetulnya lebih besar dari itu. Kalau hanya Adipura mungkin bisa, ya, menurut informasinya bisa direkayasa. Tapi kalau kondisi bersih, lingkungan yang nyaman, itu adalah target utama kita. Sehingga dalam melaksanakan tugas-tugasnya, ya, Dinas DLHK ini harus lebih serius. Karena hari ini kita melihat permasalahan sampah ini itu baru untuk pengangkutan sampah saja, dan itu pun tidak selesai-selesai, gitu. Nah, makanya kami, ya, dari DPRD, ya, kebetulan kami diamanahkan di Komisi 4, ya, dan beberapa kali hearing Bang Hos, ya, Mas Ukis, kami sampaikan, ya, bahwasanya DLHK ini harus berbenah, betul-betul harus memiliki konsep tata kelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru, mulai dari pengangkutannya, kemudian betul-betul mengelola sampah ini. Bagaimana Pekanbaru ke depan itu, target kita yang kita harapkan itu Pekanbaru zero waste, ya. Zero waste ini artinya nol sampah yang menjadi masalah. Yang kedua, kalau bisa ke depannya juga zero APBD, ya. Bagaimana penanganan persampahan ini tidak mengeluarkan dana yang besar dari APBD Kota Pekanbaru. Apakah bisa? Tentu bisa. Saya yakin bisa. Nanti mungkin kita bisa tanya dengan akademisi kita, ya, yang sangat memahami bagaimana liku-liku masalah lingkungan hidup. Dan saya yakin karena ada beberapa negara ataupun kota atau kabupaten, ya, di Indonesia ini itu sudah mulai menerapkan itu. Bagaimana pengelolaan pengangkutan sampah, ya. Bagaimana menjadikan sampah ini produk-produk yang secara ekonomis itu bernilai ekonomis, ya, menghasilkan cuan, kata orang sekarang. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. DLHK memiliki konsep-konsep kerja yang jelas dan bisa diimplementasikan. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana mengajak masyarakat, ya, civil society juga terlibat dalam proses tata kelola persampahan Kota Pekanbaru. Di sini ada akademisi, ada mungkin LSM lingkungan, ada mungkin mahasiswa, pelajar. Ini bisa kita berkolaborasi, ya, sebagaimana tagline wali kota kita, ya, berkolaborasi membangun negeri. Karena memang tidak akan bisa sendiri. Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota tidak akan bisa membangun Kota Pekanbaru ini sendiri tanpa adanya OPD-OPD yang mendukung atau support sistemnya, tanpa ada berkoalisi dengan DPRD sebagai lembaga politik yang ada di Kota Pekanbaru, tanpa ada berkolaborasi dengan pihak akademisi yang ada di kampus, mahasiswa, dan lain sebagainya. Dan kita berharap memang penyelesaian masalah-masalah ini itu memang bisa kita kolaborasikan. Nah, hari ini kita melihat Pemko itu ada LPS, ya, yang memang melibatkan masyarakat dari RT RW serta tokoh-tokoh masyarakat. Nah, bagaimana ini, ya, permasalahan sampah ini
itu juga kita bisa maksimalkan pelibatan itu, mungkin nanti lebih luas lagi. Bukan hanya pengangkatan, sekali lagi bukan hanya pengangkutan sampah, ya. Kita berharap ya DLHK itu bisa mengelola sampah itu menjadi zero waste tadi yang kami sampaikan, atau bahkan nanti tahap berikutnya bisa zero APBD, sehingga APBD kita tidak terbeban dengan masalah pengangkutan saja gitu. Sementara di tempat lain itu orang sudah nggak perlu pakai APBD untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Nah, ini harapan kita ke depan, dan hari ini ya di program Ngopi Baru ini kita ingin pertegas lagi bahwasanya memang harus ya DLHK sebagai leading sektor, leading OPD yang menanggung-jawabi permasalahan persampahan ini, karena memang sampah ini Mas Ogis kalau tidak diangkut sehari saja sudah luar biasa ya. Satu hari sampah Kota Pekanbaru ini, info dari DLHK sendiri itu sekitar 800 sampai 1000 ton satu hari. Bayangkan kalau sampah itu tidak diangkut misalnya selama 1 pekan. Luar biasa ya. Berarti sudah ada sekitar 7.000 ton. Nah, ini bisa jadi gulung sampah Pekanbaru. Ya. Nah, ini kemarin ada kebijakan pemutusan dengan PT IPP ya. Nah, ini kita apresiasi tentunya, karena memang kita melihat kinerjanya itu tidak berbanding lurus dengan poin-poin kontrak yang sudah disepakati bersama Pemko dan pihak ketiga itu. Dan kita harapkan nih yang sekarang ini ya mudah-mudahan dengan LPS ini, dengan hadirnya LPS ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan itu. Dan kita berharap memang LPS ini betul-betul disupport oleh pemerintah Kota Pekanbaru, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, sehingga LPS ini bisa bekerja secara maksimal. Dan tentunya yang tidak kalah penting juga adalah sosialisasinya ke tengah-tengah masyarakat, karena ini kan aturannya LPS ini mulai bekerja di Juli, masuk gitu ya, di Juli, awal Juli. Bang Dani, sebelum jauh ke LPS, mungkin nanti Pak Kadis bisa menjelaskan juga nanti kepada ya terkait LPS. Terus sejauh ini Pak Bang Hamdani, fungsi dan peran Dewan, mungkin koordinasi dan pengawasan terhadap DLHK sendiri, kan kabarnya Kadis juga baru ganti kan, mungkin karena sesuatu lehat. Bagaimana Pak Hamdani, selama ini apakah DLHK ada koordinasi dengan DPD selaku lembaga politik yang memang berhubungan dengan masyarakat terkait sampahnya Pak Hamdani? Ya, jadi Komisi 4 itu sudah beberapa kali ya memanggil pihak DLHK ya terkait masalah tata kelola persampahan ini. Pernah juga kita panggil dengan pihak ketiganya sekalian ya, PT IPP ya, bagaimana sebetulnya konsep dari tata kelola sampahan di Kota Pekanbaru ini. Nah, karena kemarin itu di awal tahun memang sudah ada MOU ya, tentu kita mempercayakan itu kepada PT EPP. Di samping itu kita juga memantau di lapangan. Gitu. Kita pantau di lapangan bagaimana kinerja dari EPP ini dan dari DLHK sendiri. Nah, di lapangan memang beberapa kejadian ya, dan beberapa waktu itu ada memang kendala-kendala gitu. Kendala-kendala teknis dan non teknis gitu. Nah, jadi ini menyebabkan masalah pengangkutan ya. Kita bicara pengangkutan dulu kan. Pengangkutan sampah itu tidak bisa maksimal dilakukan oleh pihak ketiga ini. Nah, itu kita panggil kemarin. Ini bisa selesai apa enggak? Nah, ternyata dari sisi dari sisi armada pun pihak ini tidak memiliki gitu, tidak ada ininya, tidak lengkap lah gitu ya, tidak lengkap armada yang hadir gitu, yang dimiliki oleh pihak ketiga itu, sehingga kita berikan catatan dan catatan itu dari DPRD juga, kemudian mungkin evaluasi dari wali kota juga ya sebagai kepala daerah, itu akhirnya kemarin memutus kontrak ya Pak Singgis ya, memutus kontrak dari pihak ketiga ini
Nah, ini tentu kita apresiasi karena memang pihak ketiga ini tidak maksimal gitu kerjanya. Dari armada tidak sesuai dengan dengan kontraknya, kemudian dari timing pengangkatannya dan permasalahan-permasalahan yang diakibatkan karena ketidaksiapan itu. Akhirnya sampah menggunung. Akhirnya sampah menumpuk ya beberapa waktu ya, dan itu menjadi catatan kita tentunya di DPRD. Nah, itu sudah kita panggil dan terakhir ini yang belum ada koordinasi nih. Ya, setelah Pemutusan ini ya, pemutusan itu kami dapat informasinya dari media aja ini Pak Sindis ya. Baik, Bang Dani, Ya. sebelum nanti panjang kita tentang pembicaraan tentang masalah tentang PT EPP pihak ketiga yang mana Pemko sudah bermitra selama ini dan ternyata memang tidak amanah ya gitu beritanya. Mungkin nanti kita bisa langsung nih hari ini Pak Sekdis, Pak Tengku Reza ya, namanya sama dengan Pak Adis Reza. Ya. Kayaknya dua Reza ini harus kompak menyelesaikan sama dua. Ya, terima kasih Pak Sekdis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Pak Tengku Reza sudah hadir di acara Ngopi Baru Pak namanya ya. Ngopi Baru inilah ngobrol inspirasi membangun Kota Pekanbaru. Maka fraksi PKS hari ini melaksanakan perdana di tahun ini. Dan tadi kita sudah bincang Pak Sekdis bagaimana sudut pandang dari Dewan terkait permasalahan sampah. Nah, tema kita khusus hari ini adalah tentang sampah. Bagaimana sampah ini ternyata selain memang sumber masalah yang lama tak terselesaikan dan hari ini ternyata di hampir hari ulang tahun Pekanbaru ternyata dinas dan Pemko tentunya membuat kebijakan yang memang luar biasa memutus mitra yang selama ini mengangkut sampah. Dan memang ternyata tadi evaluasi Pak Hamdani tidak bekerja maksimal. Oke, ini Pak Sekdis mungkin mumpung sudah hadir ya kita perkenalkan lah ya. Jadi Publik Pekanbaru bahwa ternyata yang sudah beredar selama ini adalah DLHK sudah memutus kontrak pihak ketiga yang memang bertugas mengangkut sampah selama ini yang memang dianggap tidak selesai, tidak amanah gitu. Nah, bagaimana Pak Sekdis mewakili Pak Kadis target DLHK jangka pendek nih Pak Kadis, Pak Sekdis terkait permasalahan sampah nih sudah diputus. Nah, apa langkah selanjutnya nih Pak Sekdis? Silakan Pak Tengku. Baik, terima kasih Pak Ketua, mohon izin Pak Dr. Irwan dari UIN ya. Mohon izin Pak, dapat kami sampaikan di sini bahwa pasca pemutusan dari PTLA kemarin di tanggal 6 Juni, 6 Juni ya, kita putus langsung Pak, langsung Pak Wali Kota mengarahkan kita untuk melakukan guru Pak. Guru yang dilakukan oleh ASN dan THR. Oh ya, sempat filmen ya, seluruh OPD turun ya. Sampai hari ini Pak, kita masih ya gotong-royong, Pak. Karena kondisi kemarin itu libur, kita belum bisa. Iya betul. Tapi tidak apa-apa Pak, yang biasa kita lakukan cuma gotong royong bersama segala daya upaya UPD yang ada, sumber daya yang ada. Misalnya dari Perkim ada mobil 4 unit, dari PUPR ada 4 unit, dari Dinas Sosial ada 1 unit. Ya. Kita berdayakan semua Pak. Terus tidak ada, malah kepala OPD, semua OPD yang mengangkat sampah semua Pak. Iya, ya sempat jadi memang langkah itu cepat diambil oleh Pak Wali Kota. Langkahnya menjelang hari ini kita akan melakukan pemilihan langsung terhadap untuk menyambung kontraknya Pak. Jadi kita udah berkoordinasi juga sama pengadaan barang dan jasa bahwa memang diperbolehkan kalau memang kita melakukan pemutusan dan sisa pagunya itu bisa kita alihkan dengan pemenang yang lain gitu. Atau kita berkontrak kembali menjelang habis kontrak Pak. Tanggal 2 Juli. 2 Juli. Karena sudah dianggarkan ya. Dengan sisa pagu yang ada. Jadi di 2 Juli nanti baru kita lakukan swakelola Pak. Yang LPS. Nanti DLHK yang mengangkut dari Trasdipo ke TPA-nya Pak. Saya rasa untuk yang jangka cepat ini juga Pak Wali mengarahkan kita untuk melakukan pengurangan sampah lah dari sumber sampah Pak. Karena kan sudah jelas Pak, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008. Dari tahun 2008 Pak Ketua sudah diamanahkan oleh Undang-Undang bahwa kita ini harus melakukan pengurangan sampah. Pengurangan sampah. Iya, pengurangan sampah. Pengurangan sampah ini maksudnya kita bertanggung jawab terhadap
sampah yang kita hasilkan, Pak. Oke. Nah, jadi setiap sumber sampah, termasuk kita ada sumber sampah, Pak, dari kita bayi sampai kita Iya, iya. Di rumah tinggal, tangga kita ya. mengeluarkan sampah. Nah, kita harus melakukan pengurangan sampah dari sumber sampah itu. Kita melakukan pemilahan. Oke. Kita kalau memang udah ada residunya baru kita bawa ke TPA. Oke. Memang dari 2008, Pak. Berarti udah berapa belas tahun, Pak. Undang-undang sudah ada ya. Ya, memang mungkin ya pemerintah juga, kami akui juga memang sosialisasinya memang agak kurang di masyarakat. Baik. Saya rasa itu aja, Pak. Baik, kasih Pak Tengku. Ya, jadi tahap awalnya adalah memutus kontrak, satu mengangkat mitra baru yang sampai habis kontrak bulan Juli itu ya. Sampai nanti ke kebijakan swakalola yang nama apa? LPS tadi ya. Ya, Jadi itu jangka panjang lah ya. Nah, menarik nih Pak Dokter dan Pak Hamdani, di antara kebijakan tadi ternyata ada hal-hal yang harus dilalui. Di antara adalah singgungan antara pengelola lama dan pengelola baru. Nah, ini penting dalam rangka konsolidasi OPD dan mitra dalam mengangkut sampah. Nah, ini kembali ke Bang Hamdani. Kira-kira apakah efektif nanti jangka pendek minimal sebelum LPS Pak? Ya. Pak tadi kapan mulai bekerja? LPS ini sebenarnya sekarang sudah kita mulai. yang Iya. punya izin Mungkin bisa jadi lah hari ini LPS yang sudah ada berapa kelurahan Pak? dari 83 kelurahan. Kita sudah mengeluarkan izin operasionalnya sebanyak 31. Oke, 31 LPS. Nah, mungkin bisa aja Pak Kadis, LPS itu sendiri apa sebenarnya gitu kan? LPS, lembaga pengelola sampah. Ya. Boleh dijelaskan Pak Kadis sedikit LPS itu diinisiasi oleh masyarakat sebenarnya, Pak. Oke. Masyarakat berniat melakukan mengelola sampah dari sumber sampah itu. Jadi mereka bersepakat, Pak. Ya. Ini kalau terkait angkutan, ini ada divisinya juga, Pak. Ada angkutan, ada pengelolaan sampahnya, ada retribusinya. Siap. Nah, jadi mereka mengelola sendiri, Pak. Oke. Cuman kita pakai ada perwakunya, Pak. Perwaku 28 tahun 2023, Pak. Oh, jadi LPS ini bernaung di bawah Perwako gitu Ya, ya. benar. Baik. Ya. Oke, Bang Hamdani, mungkin kembali ke Bang Hamdani ya sebelum Pak Dokter nanti terkait lingkungan tadi. Sejauh ini Bang Hamdani pemantauan di lapangan lah itu ya, mungkin Pak Hamdani sering turun juga, Pak Kadis kemarin juga ada turun. Bagaimana respon masyarakat dengan alih isu swakalola ke LPS nih Pak Hamdani? Mungkin ada gambaran Pak Hamdani? Secara umum masyarakat sebenarnya menyambut baik ya. Oke. Peralihan dari pihak ketiga kepada LPS ini atau swakelola masyarakat ya, yang memang dalam aturan ini diperkokoh dengan adanya Perwako. Dan ini menarik nih, ini kan sebetulnya pihak ketiga ini berakhir tanggal 2 Juli ya Pak Sidis ya. 2 Juli. Sementara Pemko sudah mengeluarkan keputusan 6 Juni ini sudah diputus ya. Nah, kemudian info tadi ini baru saya dengar juga nih, mencari mitra lain sampai 2 Juni. Nah, pemikiran saya seperti ini sebetulnya. Ini kita kan sudah ada LPS setidaknya dari 83 itu sudah ada di 31 gitu Pak Sidis ya. Dan tentunya kita berharap ke 83 ini nanti ada semua gitu. Nah, kenapa kita tidak berpikir mengaktifasi LPS ini dengan misalnya nih ada disparitas dana kontrak tadi ya, misalnya PT EPP ini dari berapa 28 ke 30 kemarin totalnya miliar 30 miliar. 30 miliar artinya kalau diputus nih one prestasi mereka diputus kontraknya kan mereka tidak akan dibayar penuh 30 miliar itu. Nah, berapa sisanya itu misalnya taruhlah 10 miliar misalnya kan. Kenapa tidak kita kasih LPS saja untuk stimulasi? Ini yang kemarin saya waktu diwawancara media ya, saya sampaikan itu. Kalau bisa ini aja, LPS ini aja kita berdayakan. Kenapa? Ini toh lembaganya sudah ada. Nah, yang sudah dikeluarkan izin ini tadi 31 ya terakhir ya. Nah, kenapa kita tidak berdayakan itu? Kita berikan stimulasi dari uang yang tadi. Karena toh mereka sudah bekerja nih. Nah, dan itu saya yakin akan memperkuat
apa ya namanya ya, goodwill ya dari LPS untuk lebih maksimal lagi bekerja. Karena saya dapat informasi ya, ada beberapa LPS itu memang mungkin ya dananya terbatas gitu untuk pengadaan unitnya, swadaya ya. gaji orangnya dan lain sebagainya. Karena kan pungutan nih belum nih, pungutan ada iuran ya, iuran ataupun retribusi gitu ya. Nah, kemarin disampaikan iuran ya, iuran itu kan belum dipungut sekarang, belum ya Pak Sidis ya. Nah, mengapa tidak kita berikan nih insentif ini? Misalnya LPS yang sudah siap bekerja, kita berikan satu LPS misalnya gitu ya. Ini selama dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu, sampai Juli nanti ya, itu misalnya satu LPS 20 juta misalnya ya, misalnya. Angkanya nanti terserah lah. Tapi ini memang butuh kajian secara hukum ya, bisa apa enggak. Kalau bisa, kami pikir ini jadi solusi, karena kalau enggak, Pak, tadi kita udah sampaikan, sampah ini kalau enggak diangkut sehari itu sudah ada 500 ton di Pekanbaru ini, sampai 1000 ton. Kalau sepekan enggak diangkut, itu jadi bukit ya, mungkin bisa tenggelam Bukit Raya gitu ya, karena berganti dengan bukit sampah. Nauzubillah gitu, kita enggak ingin seperti itu. Makanya kita berharap DLHK harus gerak cepat gitu. Nah, ini Pak Wali, Pak Wawa kemarin sudah gerak cepat ya, menginstruksikan OPD. Nah, ini kita sangat apresiasi, karena memang ini kan kita tak berharap kondisi ini terjadi ya, dalam artian pemutusan kontrak itu ya. Kita berharap pihak ketiga ini memang amanah menjalankan tugasnya sampai akhir, sampai Juli itu, 6 bulan ya, dari Januari ke Juli. Dan masalah transisinya ini tidak seperti ini gitu. Nah, tapi ini kan terjadi. Walaupun kita sudah panggil kemarin ya Pak Sidis ya, TLA dengan dinas juga di Komisi 4 kita panggil. Kita ingin pihak ketiga betul-betul bekerja secara profesional gitu. Dari pengadaan kendaraannya, kemudian jam tugasnya, kemudian operasional segala macamnya. Karena ini kan bukan kerja sosial, tapi bisnis gitu kan. Nah, diharapkan memang bisa. Nah, makanya kita berharap itu sebetulnya Mas Ukis ya. Bagaimana itu bisa lah coba di switch kalau memang memungkinkan ya secara aturannya. Diberikan insentif lah gitu ya. Mana ini LPS yang siap? Dah, ini uang jalan ya. Atau suruh jalan dulu, nanti pertengahan bulan baru kasih insentif. Terserah lah, itu teknis ya. Kalau memang memungkinkan. Menarik ini. Ya, jadi tadi ada switch jeda waktu lebih kurang 1 bulan. Artinya sisa anggaran yang untuk pihak ketiga di switch itu Pak dari menurut Pak Dewan tadi ya. Bang Dewan. Ini gimana Pak Kadis, Pak Sidis? Apakah memungkinkan? Kalau tidak, mungkin perlu diantisipasi pihak ketiga ini jangan sampai lelang juga mungkin kelamaan gitu kan, tanpa nunggu terus begitu kan. Kecuali Kopilih ini mau kerja gotong royong terus tiap hari kan kacau nih. Makanya diurus juga banyak, tidak hanya sampah kan, baru saya yakin masalah banyak sekali. Ini gimana Pak Sidis? Kemungkinan ada win-win solution tadi bisa seperti itu. Kalau tidak ya bagaimana? Mungkin Pak Sidis bisa bantu eksplor sedikit lah ya. Baik, sebenarnya Pak Manajer Pak Wali sama Pak Wakil juga terus mengontrol Pak, mengontrol kami langkah-langkah yang akan kita lakukan apa. Masuk sampai tadi malam sampai jam 12, jam 11 malam Pak. Kita Zoom meeting sama LPS. Oh iya, Zoom meeting tadi malam. Oleh Pak Wakil langsung Pak. Iya. Memang arahan Pak Wakil itu sudah jelas. Dibantu sama LPS. Jadi LPS yang belum berizin ini juga tolong bantu dulu. Nah, kami gratiskan semua retribusinya Pak. Retribusi, beban LPS. Banyak juga yang kita kasih mudah. Nah, terus Pak Wali juga udah bersama Pak Wakil juga sudah mengeluarkan instruksi wali kota Pak terkait LPS ini. Ada beberapa poin, diantaranya LPS tidak boleh memungut iuran persampahan kepada warga penerima program Keluarga Harapan Pak. Sebenarnya udah banyak Pak langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Wali dan Pak Wawa Pak. Cuman mungkin kita belum sosialisasi karena situasi sekarang ini Pak, kami concern di sampah itu Pak. Baik, bisa enggak tadi tuh
sweet. Di Kemungkinan. samping ini ya, di samping tidak memberikan tidak perlu bayar mungkin selama 1-2 bulan ini ke LPS gitu ya, LPS ke BPD ya tadi. bisa itu kan untuk stimulasi kan lumayan gitu untuk menguatkan ini kan LPS kan. Secara regulasi saya rasa mungkin agak Perlu lah. lah. Kita kan butuh pergeseran, Iya. butuh perubahan. Pelanggarannya belum ada, nomenklaturnya belum ada. Berisiko Pak ya. Iya, agak berisiko Pak. Cuman memang ada niat dari Pak Wali dan Pak Wawa itu akan wacana Pak ya, memberikan gaji kepada pengurus LPS itu Pak. Ya, untuk membantu atau menstimulus lah kepada mereka untuk melaksanakan kegiatan LPS itu Pak. Ya. Tentu nanti dengan regulasi yang Ya, baru ya, karena mau tidak mau Pak Dewan, regulasi yang sudah ada lah kemitraan pihak ketiga tadi kan itu. Nah, apakah otomatis LPS jadi mitra? Nah, ini perlu dikaji. Jangan sampai nanti sudah dilaksanakan justru jadi masalah baru di belakang. Dan ini mungkin silakan Pak Kadis dan Pak Sekdis, Pak Wali Kota dan Pak Dewan mengkaji lah ya. Kira-kira dalam waktu singkat ini bisa juga mungkin dibawa pertemuan mungkin ya, konsolidasi agar cepat. Karena bagaimanapun ini sampah hasilnya potensi setiap hari selalu ada. Tadi juga Pak Hamdani 800 sampai 1000 ton yang potensi sampah pekan baru. Nah, ini kembali Pak akademisi kita ya Pak Dr. Irwan Tasla Pratama. Ya, jadi bagaimana sebenarnya secara ini ya pandangan akademis ya, tentang tata kelola penanggulangan sampah khususnya Pekanbaru hari ini. Mungkin tadi Pak Sekdis menyampaikan ada Undang-Undang 2008 tentang lingkungan ya. Kemudian pandangan akademis ya, bagaimana pola masyarakat tadi Pak Sekdis bilang juga ada pemilahan. Bagaimana sebenarnya Pak akademisi Pak Dokter, silakan pandangannya. Terima kasih. Sambil ngopi Pak, Oh, karena iya. kita ngopi, silakan. Ya, tadi Pak Sekdis ya sudah Santai aja. menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu detail tuh membahasnya. Termasuk juga tadi langkah Pak Wali Kota sendiri mencoba mengurangi dari sumber asalnya. Itu betul, itu benar. Memang kalau pandangan masyarakat biasanya kalau udah nggak guna udah buang gitu. Padahal sebenarnya bisa dipilah. Mana yang masih misalnya yang organik, itu kan masih bisa dimanfaatkan apakah untuk pupuk, apakah ada tanaman di rumah yang bisa skala-skala kecil lah bisa. Nah, cuma memang perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat, memberikan pemahaman bahwa sampah itu tidak semestinya harus semua dibuang. Ada kalanya yang bisa didaur ulang. Nah, contoh di daerah tempat kami tinggal itu ada bank sampah. Nah, di situ menampung sampah-sampah yang bisa didaur ulang di situ. Cuma ada kendala juga untuk biaya operasional dari bank sampah itu. Nah, itu bab lain lagi. Nah, kemudian yang perlu juga kita perhatikan, kalau masyarakatnya mau untuk memilah sampah antara organik dengan yang daur ulang, misalnya antara plastik dengan yang organik. Nah, tantangan yang lainnya adalah ketika truk ini datang, itu kan digabungkan di dalam satu tempat yang sudah dipisah. Nah, itu kan jadi masalah baru lagi. Nah, harapannya kalau kondisi idealnya sebenarnya nih, harusnya ada dua, kalau bercerita idealnya, harusnya satu rumah itu ada dua jenis tong sampah. Satu organik, satu yang recycle. Nah, dan itu pun mengambilnya bisa berkala. Misalnya minggu ini sampah organik yang diambil, minggu depan recycle. Nah, itu. Jadi kadang-kadang kalau masyarakat sudah memilah sampah itu dari rumah, ketika diangkut digabungkan kembali, kemudian bawa ke TPA bergabung lagi, nah itu susah juga. Harusnya memang betul-betul kalau dipisah-pisah gitu. Nah, itu. Jadi memang kalau di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu lengkap membahas, termasuk juga memberikan kebijakan kepada pemerintah, dalam hal ini kota, untuk melakukan itu yang LPS itu dibenarkan, maka diperkuat dengan adanya peraturan perwako. Itu memang on the track itu sudah bagus gitu. Nah, tinggal lagi bagaimana kita merapikan dalam pengelolaan, kemudian juga di TPA. Nah, TPA itu kan kalau di Muara Fajar memang sudah kan aturan itu tidak boleh lagi open dumping. Nah, harus sanitary landfill dia. Nah, belum lagi licitnya, gas metananya, semuanya itu perlu
diperhatikan. Jadi memang terkait dengan pengelolaan sampah ini memang dari asalnya perlu kita perhatikan, kemudian pengelolaan, pengangkutan dan segala macamnya, baru endingnya di tempat pemrosesan. Dulu kan TPA itu tempat pembuangan akhir. Nah sekarang sudah diganti lagi istilah itu tempat pemprosesan akhir. Nah jadi sebenarnya bakunya pemprosesan, bukan iya, pembuangan. TPA itu ya. Iya, bukan pembuangan. Nah, bukan Tapi selama ini kan mindset masyarakat TPA tempat pembuangan, nggak dibuang saya. dibuang aja di situ. Jadi gumul. Iya. Ini luar biasa emang terkait kebiasaan masyarakat ya. Saya coba pernah Pak Dokter melakukan di rumah memilah, Iya. mengedukasi keluarga atau memilah sampah. Itu kan dimulai dari kita mungkin ya, yang sederhana keluarga kita. Itu saya butuh effort 3 bulan pembiasaan itu. Ketika saya biarkan sebulan, baik lagi mereka tidak memisahkan itu. Sebenarnya ini perlu habit ya, kebiasaan yang baik. Dan ini Mbak Kadis, tadi ada aturan dilarang open damping di TPA. Nah hari ini bagaimana proses di TPA Pak Kadis maupun Pak Sekdis? Apakah TPA akan diperlakukan sama seperti yang sebelumnya atau akan dibuat program baru nih? Karena menarik, kalau undang-undang jelas dilarang open damping. Nah harus dikelola tadi ya, terkait refillnya, kemudian apa tadi ada gas licit, terus satu ini metananya, karena terjadi juga di bantar gerbang kan, meledak itu kan, jadi insiden. Nah ini gimana Pak Sekdis? Terkait TPA ini penting juga kita bahas. Kenapa? Karena hari ini di TPA ternyata juga numpuk antri mobil masuk ke sana gitu kan. Padahal di sana itu harusnya terkelola dengan baik dan sehingga tidak terjadi penumpukan mobil untuk mengangkut dan membuang sampah di sana. Bagaimana Pak Sekdis di TPA sendiri kondisi hari ini? TPA pada saat ini sebenarnya udah cukup solid Pak. Tingginya aja mungkin udah 12 meter. Oh, 12 meter. Ya, memang kita akui kita belum ada pemrosesan di sana Pak. Iya. Kita hanya open damping aja, mengumpulkan sampah sana. Kita belum ada melakukan sanitary landfill ataupun kontrol landfillnya. Ya. Namun di masa kepemimpinan Pak Wali Kota dan Pak Owa ini Pak, kemarin kita sudah beberapa kali rapat, ada beberapa investor yang akan melakukan pemrosesan sampah yang ada di TPA. Ya. Mungkin tinggal MOU atau proses. Alatnya udah sampai sini katanya Pak. Oh iya. Ya, alatnya. Kalau bocorannya gimana Pak? Pengelolaan itu dibuat apa atau seperti apa? Jadi sumber energi listrik nanti akan dipakai oleh PLN Pak. Oh baik. Betul PLTI yang akan digunakan. Berarti dikelola ya. gas metan. Jadi bisa tadi di membran semua sampah yang ada itu diambil gas metan dan disalurkan. Menggerak turbin PLN. Iya, turbin PLN. Iya. Namun memang kita proses itu masih panjang juga Pak. Betul. Langkah-langkah tercepat memang kita sekarang melakukan penataan TPA ini Pak. Cuman namun kan biayanya cukup tinggi Pak. Itulah yang kita alat berat aja agak susah dari TPA itu Pak. Gitu ya? Iya, kita cuma punya 2 alat berat Pak, itu pun kita sewa. Yang alat kita ada 2, tapi kondisinya rusak. Karena gas metan ini kan propos dibuatnya, gitu ya. Jadi kondisinya memang kita lagi melakukan penataan di sana Pak. Kalau mudah-mudahan nanti akan cepat selesai, mudah-mudahan akan teratasi. Balik ke Pak Dokter. Kira-kira Pak Dokter ada saran terbaik nggak untuk pengelolaan sampah di Pekanbaru ya Pak Dokter? Agar mungkin diarahkan nanti salah satunya LPS memiliki roadmap yang jelas termasuk di TPA. Oke, Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Pertama kita apresiasi ya langkah yang dilakukan oleh langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, bahwa mengubah dari outsourcing menjadi swasembada. Dalam hal ini memberdayakan masyarakat. Nah, yang paling penting itu adalah terkait dengan LPS ini memang harus jelas aturan mainnya, karena sebelum ada LPS ini ada di beberapa perumahan itu sudah mandiri berjalan. Artinya masyarakat ini mengumpulkan uang, kemudian mereka memberikan kepada yang mengelola sampah, tapi
ada catatan tersendiri pula apakah mereka buang ke TPA tepi jalan. atau ke tepi jalan atau kemana. Karena memang di Pekanbaru nih ada pinggir-pinggir jalan itu entah gimana lah masyarakat menjadikan itu seolah-olah jadi TPS pula di situ. Ya kan Pak, banyak kan di pinggir, ada yang pakai tong, ada yang nggak tong, pokoknya di situ udah banyak buat ikan. Nah, di situlah hujan turun masalah gitu kan. Nah itu misalnya bisa mereka mengambil 6 sampai 8 kali dalam satu bulan misal gitu ya. Jadi harus jelas aturannya. Nah, ketika diajak masuk ke LPS tantangan tersendiri, tentu mereka selama ini uang masuk ke mereka, sekarang harus berbagi. Nah itu memang harus jelas. Kalau program ini berjalan ini sangat bagus sebenarnya, sangat bagus. Nah kemudian juga mudah-mudahan kalau seandainya isu pengangkutan sudah selesai, kemudian di TPS pun di dalam undang-undang itu ada TPS dibagi TPS, ada TPS 3R kan, reduce, reuse, recycle, kemudian ada TPS yang terpadu. Nah kemudian baru nanti di TPA. Jadi memang bertahap ya. Dan mungkin bisa jadi Pak Wali Kota menjadikan untuk masalah pengangkutan sampai ke depo itu memberdayakan masyarakat lewat LPS. Nah, tetapi di TPA sendiri mungkin akan di-hire pihak swasta, pihak ketiga dalam hal ini, investor ya. Karena itu sangat dan banyak potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan sebenarnya di TPA. Itu salah satunya adalah tentang gas metana tadi, gas metana. Nah, kemudian licitnya juga, licit air lindi bahasa kita kan. Nah itu juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk cair. Bisa dimanfaatkan untuk pupuk cair dengan catatan logam-logam berat yang ada di dalam air lindi itu harus diselesaikan dulu. Itu nanti ada dalam penelitian ya, bapak penelitian. Jadi harapannya setelah isu pengangkutan ini selesai, mudah-mudahan ke depan bisa pemilahan itu betul-betul berjalan. Bisa jadi satu saat nanti di Pekanbaru ini akan memang ada 2 tong sampah per rumah, dan itu akan diambil sesuai dengan jenis sampahnya. Yang recycle bisa di-recycle, kemudian apalagi memanfaatkan bank sampah itu bisa diberdayakan juga. Yang organik, intinya adalah memang yang dibuang itu memang yang tidak bisa lagi dikelola. Nah gitu. Jadi yang selama ini menganggap sampah itu tidak bermanfaat bisa bermanfaat. Nah harapan yang disampaikan oleh Pak Hamdani terkait dengan zero waste itu pun juga bisa kita wujudkan. Karena yang terpenting itu adalah untuk membangun Pekanbaru ini, terutama masalah sampah itu tidak bisa hanya dilakukan oleh wali kota, wakil wali kota, OPD, tapi semuanya, termasuk masyarakat pun juga harus ambil andil. Penghasil sampah. Karena yang akan merasakan kita bersama juga. Nah gitu. Jadi semua kita harus berperan dan saling mendukung. Masya Allah. Baik. Jadi mungkin tugas Pak Kerdis dan pihak terkait lah bagaimana ada lindi tadi kan, lumayan tuh bisa jadi solusi pupuk. Hari ini pupuk juga mahal gitu kan. Nah ini Bang Hamdani kembali, Bang Hamdani sebagai anggota Dewan. Nah sikap masyarakat hari ini kan memang kalau penduduk kota Pekanbaru yang memang notabene adalah orang heterogen ya, berbagai suku dan punya pola masing-masing. Menurut kita bagaimana langkah edukasi tadi agar zero waste yang Pak Hamdani gagas, kemudian Pak Kadis mengatakan bahwa kemudahan pengangkutan terjadi dengan baik dengan pola LPS, dan Pak Dokter menyampaikan adanya kesadaran masyarakat secara kolektif, tidak hanya OPD yang hari ini terus gotong royong, yang masyarakat penghasil sampah sendiri nggak mau mengelola sampahnya begitu Pak ya. Dan rata-rata tiap rumah itu luar biasa. Kayak saya sendiri mau di rumah saya itu sehari mau 2 kilo sampah rumah tangga karena tiap hari masak itu kan. Nah ini bagaimana Bang Hamdani? Masyarakat yang sebenarnya perlu kita edukasi bagaimana bagusnya. Jadi ini menarik nih, karena memang sampah ini kan sebetulnya uang ini kalau kita mau berpikir secara kedepannya gitu bisnis, karena ini bisa menghasilkan cuan gitu ya. Nah jadi ini menurut kami pentingnya kita itu ada namanya bank sampah juga setiap kelurahan, kalau perlu bahkan setiap RW. Nah disitulah nanti bank sampah ini melalui RT RW juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Di sini menurut kami ada juga peran pemerintah untuk menstimulasi warga.
tadi menarik nih yang disampaikan oleh Pak Dokter ya. Kalau misalnya dari rumah, karena memang harus dari rumah memang pemisahan itu sampah organik dan anorganik tadi, sampah yang bisa diurai dan sampah yang tidak bisa diurai. Nah, dari rumah siapa yang menyediakan ininya? Itu dia pemerintah. Sediakan mungkin plastik atau apalah gitu ya, wadah yang nanti memang mereka warga kita itu bisa memang memasukkannya. Misalnya nih sampah makanan ya yang bisa diurai. Nah, ini tempatnya. Sampah plastik, nah ini tempatnya. Nah, apalagi kalau misalnya ada stimulasi lagi yang lebih bagus lagi gitu ya. Nanti mereka ini melalui bank sampah dapat uang dari pemilahan-pemilahan. Iya. Bayangkan aja, masyarakat masih mau, masyarakat kita penurut nih sebetulnya, ya kan? Nah, tapi kita sebagai pemerintah, sebagai stakeholder, itu harus berikan itu edukasinya, stimulasinya, sehingga masyarakat apa? Tuh, ini kan sampah kita, tanggung jawabnya tanggung jawab kita. Kita bertanggung jawab terhadap diri kita saja bisa menghasilkan uang. Nah, itu kan luar biasa gitu. Ini stimulasi ini, edukasi ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Dan saya berharap DLHK ini jadi leading sektornya, Pak. Karena itu tadi di awal saya sampaikan. DLHK dari beberapa tahun lalu itu masih sebatas pengangkutan sampah, bukan pengelolaan sampah. Yang paling urgen itu sebetulnya pengelolaan sampah. Kenapa? Karena kalau kita coba buang sampah, ini terjadi di Muara Fajar. Udah jadi gunung dia kan, bukit. Ini saya bilang tadi, Bukit Raya pun bisa tenggelam kalau dibiarin sampah itu membukit, menggunung gitu kan. Dan itu jadi masalah baru. Nanti itu ada berita berapa tahun lalu Bantar Gebang meledak kan, karena zat metannya. Nah itu kita baru mau mengelola sekarang. Enggak apa-apa lah, yang penting ada usaha ini. Nah, ini yang mungkin Pak Sekdis, saya berharap betul lah di DLHK ini memikirkan hal itu. Jadi ada konsepnya, ada upaya-upaya yang lebih detail nanti. Ini stepnya yang tadi saya sampaikan ya. Misalnya mengaktifasi lagi nih bank-bank sampah. Kalau memang bisa ada di setiap kelurahan atau bahkan setiap RW itu lebih bagus lagi. Warga nabung sampah, ya, kayak Bank Jatah kan. Nah, yang dilakukan oleh host kita Mas Sukis kan ada Bank Jatah. Bank minyak jelantah ya. Nah, itu kan waste juga, sampah juga. Tapi dikelola, jadi duit Pak. Siapa sih warga yang nggak mau kalau sampahnya jadi duit? Saya yakin mau. Tinggal kita, pemerintah, menstimulasi itu. Nah, ini dia. Daripada uangnya hanya untuk sewa dump truck dan segala macam, itu juga hampir, kalau kami hitung-hitung kemarin, ini hampir sama juga dengan PT Hela juga kan. Besar juga gitu. Apa salahnya kita 10 miliar kita gunakan untuk edukasi masyarakat? Ada petugasnya, libatkan kampus misalnya, mahasiswa atau apa untuk mengedukasi itu. Tumbuhkan bank sampah yang ada di tingkat RW kalau perlu. Nah kalau itu sudah terjadi, saya yakin Pak, saya yakin Pekanbaru ini bisa zero waste itu. Dan bahkan penduduknya juga menghasilkan dari sampahnya sendiri. Iya kan? Nah, gitu. Jadi ini harapan kita. Saya rasa ini perlu disambut lebih serius lah ya oleh DLHK sebagai leading sektor tadi tata kelola sampah. Ya. Jadi ada solusi. Karena tadi kita bicara masalah dan sampah dan solusinya. Oke Pak Sekdis, terakhir mungkin di sesi ini closing statement masing-masing nanti kita minta. Pak Sekdis, sejauh ini kan sudah saya yakin lah kalau DLHK tuh mikirnya kalau udah sampah ini sudah sangat inilah ya, mungkin sangat concern ya. Dan tentu harus dibarengi dengan ikhtiar-ikhtiar baik tadi. Pak Sekdis mungkin sebagai closing statement, apa harapan Sekdis kepada masyarakat, tentunya kepada seluruh stakeholder dalam masalah sampah ini? Kita bicara sampah ini bukan bicara personal, ini adalah bicara komunitas. Kita bicara bagaimana si penghasil sampah dan si pengelola sampah juga bekerjasama gitu Pak Sekdis ya, agar sampah ini dikelola dengan baik. Karena ini harus cari solusi. Tadi solusinya sudah disebutkan oleh Pak Dokter sebagai orang lingkungan dan Pak Dewan. Nah, ya Pak Sekdis silahkan mungkin closing statementnya, bagaimana harapan dinas DLHK untuk masyarakat Pekanbaru. Silakan Pak Sekdis. Baik, saya rasa memang benar, sangat benar yang disampaikan oleh Pak Dani.
kolaborasi semua perlu Pak. Kolaborasi semua masyarakat, pemerintah itu memang sangat dibutuhkan Pak. Karena kalau hanya pemerintah saja saya yakin tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Memang apalagi dari tahun 2008 itu undang-undang itu sudah jelas Pak. Mengatur semua masyarakat itu ikut di dalam itu semua Pak. Cuman memang kita mungkin tahap budayanya, entah gimana ya Pak ya, atau sosialisasinya kurang. Memang itu sampai sekarang ini masih belum terlaksana dengan baik Pak. Jadi kami harapkan memang dalam rangka untuk Pekanbaru bersih ini kita mohonlah kolaborasinya masyarakat juga pemerintah semua stakeholder dalam mewujudkan untuk menjadikan kota Pekanbaru ini bebas dari sampah. Saya rasa itu Pak. Baik, terima kasih Pak Siris ya. Ini Pekanbaru mau ulang tahun ya, jangan sampai hadiah terindahnya sampah membendung. Tapi perlu kita pikirkan nih Pak Dewan ya. Silakan Pak Dewan, closing statement. Ya, closing Hari ini statement. ngopi kita hari Ya, ini. saya ingin berini di awal tadi sudah saya sampaikan dan ingin saya perkuat lagi bahwa fraksi PKS khususnya ya itu memiliki kewajiban untuk melihat Pekanbaru ini bersih sesuai dengan visi misi wali kota dan wakil wali kota. Karena wali kota dan wakil wali kota itu didukung PKS dan Demokrat ya, ini secara politis gitu ya. Nah, kita ingin memastikan bahwa DLHK ini memang bekerja secara keras ya. Ini dia bahasanya Pak ya, secara keras dan lebih lebih komprehensif. Karena gimana pun juga DLHK memang sebagai penanggung jawabnya, ya kan? Penanggung jawab dari permasalahan sampah ini. Ya, salah satu tugas utama lah ya, karena memang hal tadi yang sudah kita sampaikan dan berpikirnya itu secara komprehensif dan memiliki tahapan-tahapan. Nah, taruhlah nih sekarang karena masa transisi ya dari pihak ketiga ke LPS itu mungkin 3 atau 6 bulan ke depan kita stabilkan ini dulu. Yang penting sampah itu tidak ada lagi menumpuk. Nah, tahun berikutnya kita harus melangkah lebih bagus lagi, yaitu pengelolaannya. Jangan sampai nanti ini terulang ya ulang tahun ke berapa nanti sampai 300 tahun pun Pekanbaru begitu-gitu aja dan sampah bisa dipastikan makin menggunung kalau tidak dikelola. Sementara undang-undangnya tadi kita tahu dari tahun 2008 itu sudah berapa puluh tahun gitu kan. Nah, ini kita tekankan betul karena kita berkewajiban ya sebagai partai pendukung ya, kami di PKS dan kawan-kawan Demokrat ya itu berkewajiban membackup atau bisa memantau ya sebagai kewenangan kami di legislatif fungsi pengawasan, fungsi kontrol untuk melihat DLHK ini menjadi kuat dengan sebagai leading sektornya dan menyelesaikan masalah sampah ini sebersih-bersihnya ya. Dalam artian yang itu tadi ya, kita harapkan seperti itu. Nah, jadi kita akan terus pantau nih Pak Sigis ya, kinerja dari DLHK dan kita berharap semua pihak bisa bekerja sama, berkolaborasi. Tadi Pak Sigis sudah menyampaikan juga, tidak akan bisa DLHK bekerja sendiri tanpa melibatkan pihak-pihak lain. Nah, tadi saya sudah kasih clue, pihak kampus harus kita libatkan, edukasinya. Kita aktifasi lagi bank sampah itu. Kendalanya dulu apa misalnya? Bank sampah ini stagnan karena begini-begini. Nah, kita petakan ini masalahnya. Apa solusinya? Kita jalankan solusi itu. Bagus duit yang ada besar ini, itu kita arahkan ke situ supaya teredukasi. Jadi nanti sampai di TPA itu tidak banyak lagi, tidak 800 ton lagi. Kalau perlu cuma 1 ton atau 5 ton gitu kan. Pekanbaru. Kenapa? Karena udah dikelola di bank-bank sampah dan menghasilkan cuan gitu kan. Menghasilkan uang bagi masyarakat kota. Dan ini multiplier efeknya saya pikir ini sangat bagus gitu ya. Kalau DLHK bisa berpikir dan melakukan itu gitu, sebagai leading sektor tata kelola persampahan. Siap. Terima kasih Bang Dewan. Ya. Terakhir Pak Dokter, closing statement yang kita ngopi baru kita hari ini bahwa tidak dipungkiri bahwa sampah merupakan masalah kita, namun tidak bisa kita lepaskan kepada seseorang. Harus kita hadapi bersama. Bagaimana Pak Dokter? Silakan. Ya, memang sepakat ya dengan statement itu karena dari pihak kampus, mewakili pihak kampus ya, akademisi,
Karena kita tuh ada tridharma perguruan tinggi, salah satunya itu adalah tentang pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ada penelitian kan, ada pengajaran. Nah, untuk pengabdian ini pun kami siap gitu ya untuk membantu dari pemerintah Kota Pekanbaru untuk mensukseskan program ini, karena bagaimanapun itu berdampak kepada kita. Jadi kalaupun kita ada solusi, sampaikan gitu. Nah, sampaikan dengan baik dan mudah-mudahan bisa dilakukan. Nah, dia tidak menyalahkan antara satu pihak dengan yang lain gitu. Jadi kita harus saling membantu, kemudian saling bekerja sama, dan dalam hal ini pihak kampus insya Allah siap untuk mensukseskan program ini, dan tentunya masyarakat menunggu apa yang langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemko dalam hal ini. Nah, nanti kan kita lihat gimana mekanismenya, kepastian hukumnya seperti apa, aturan mainnya seperti apa, baru kita melangkah nanti dengan jenis truk. Nah, kadang-kadang yang terjadi ini kan dam truk yang digunakan ini open, terbuka. Jadi kadang-kadang kalau hujan basah, kadang-kadang buah plastik tubaran gitu, kadang udah kropos, jatuh air lindinya. Nah, itu kan menjadi masalah juga, bau lagi dan segala macamnya. Harapannya idealnya kan memang jenis truk pun truk yang ada press yang masuk petanya langsung, atau yang kan udah mantap tuh. Bahkan kalau nanti sudah maju lagi, bahkan di apa namanya, misalnya di tempat pernah tinggal dulu ya di Nottingham itu ada 2 tong sampah itu, kemudian ketika hari Rabu misalnya tuh, hari Rabu sekarang nih sampah organik, soronglah yang warna hijau oleh yang punya rumah. Nanti yang ketika truk itu datang, dicek isi dalamnya, kalau tidak sesuai dengan isi organik, ditinggalkan ya, ada di bawahnya, di warningnya langsung gitu, bisa di ban-nya langsung, dihukumnya langsung si yang punya rumah itu. Konsekuensinya ya tunggulah 2 minggu lagi. Nah, nanti ketika minggu depan datang yang untuk recycle, sorong yang warna coklat, nanti diceknya lagi tuh, oke memenuhi syarat, diangkutnya. Nah gitu. Jadi memang harus saling saling mensupport dalam hal ini. Jadi masyarakat tentunya ingin melihat itu, yang mudah-mudahan langkah baik ini itu terlaksana dengan baik, dan tentunya akan merasakan kita semua. Baik, terima kasih Pak Dokter, Pak Sekdis. Ya mungkin kalau kita bincang hari ini sampai siang nggak habis nih masa sampah, karena sangat menarik. Dan saya kembali mengucapkan terima kasih pada seluruh narasumber hari ini, Pak Dr. Iwan dari akademisi, Bang Hamdani dari Dewan, dan Pak Sekdis Pak Timur Reza dari Dinas Lingkungan Hidup. Kami yakin kita semua pengen Pekanbaru bersih. Kita yakin semua kita pengen Pekanbaru kita indah. Cuman langkah bagaimana kita step by step kita lakukan. Dan tentu pengawasan dari Dewan penting, dan eksekusi dari Dewan, dari Kadis juga penting. Tentu dari akademisi juga perlu solusi-solusi yang bisa mensupport. Nanti kita coba pengambilan jembatani mungkin kan, dari akademisi dan ke eksekutif untuk mengeksekusi. Dan saya menarik Pak Kadis, saya sendiri punya komunitas hari ini Bang di Lantah itu sudah punya lebih kurang 600 komunitas Pekanbaru, dan sudah ada 33 kelurahan juga punya perwakilan di tiap kelurahan. Tugas kami mengedukasi Pak Reza setiap hari Minggu kami Zoom Pak Irwan. Jadi menghindari transportasi yang mahal, mobilisasi yang besar, kayak Zoom Pak, diajak masyarakat ikut Zoom, dan kita berikan peluangnya bagaimana mengelola limbah. Nah itu sudah kami lakukan sejak 2021. Dan alhamdulillah hari ini kami bahkan punya program dari sampah bisa dapat rumah 300 juta. Nanti kami siap di endorse oleh Kadis untuk solusi konkret nih Pak. Kami sudah punya komunitasnya dan kami siap bekerja sama ya. Sudah lebih kurang 3 tahun kami berjalan, alhamdulillah. Ini terus orang tersadarkan banyak, terutama masalah di Lantah kami fokus Lantah. Dan kami nanti ke depan akan sampai ke sampah. Tapi ini dari hal yang sederhana dulu kita mulai, karena kalau tidak mulai ya siapa lagi gitu. Kami jadi mungkin orang-orang seperti ini perlu kita perbanyak Pak Ketua Dewan ya. Kita perbanyak di berbagai kecamatan sehingga mereka sadar secara kolektif yang didasari oleh rasa ingin peduli kota, pengen bersih gitu. Ya, Pak Sekdis terima kasih banyak waktunya, dan jangan bosan nanti kalau diundang kembali oleh Pak Dewan kita. Karena kita bukan hanya bicara, tapi kita pengen konkret bagian pembicaraan kita mau membuat solusi. Satunya jadi apa adalah jangka panjang kita wajib menyadarkan masyarakat dengan cara sebaik mungkin. Dari akademisi bisa bermitra, dan kami dari komunitas juga bisa bermitra, insya Allah. Terima kasih Pak Kadis, Pak Sekdis, sekalian juga saya Pak Hamdani ya waktunya, dan mudah-mudahan program ngopi baru kita
ngopi inspirasi membangun Pekanbaru terus berjalan dengan baik, dan ini menginspirasi semua pihak dan termasuk semua kalangan masyarakat Pekanbaru. Mari kita jaga kota kita, kita cintai kota kita sehingga negeri kota kita menjadi kota yang bersih dan sehat. Terima kasih semua Pak Dokter, dan kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau pilih ya.